Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Elam Indosiar akan mempresentasikan diagram kami yang bertema sistem perpustakaan berbasis online yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Raisa Putri Andini, yang kedua ada Zafira Aulia, yang ketiga ada Pipin Supihadi, yang keempat ada Meryl Putra, yang kelima ada Ivan Aprizal, yang keenam ada Labib Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Putri Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Berikut adalah use case diagram kami. Di sini terdapat dua aktor, yaitu pengguna dan admin perpustakaan. Pertama, anggota melakukan login. Anggota dapat memilih buku yang ingin dibaca. Anggota juga dapat menambah, menghapus, mengedit daftar buku yang ingin dibaca. Selanjutnya, setelah memilih buku, anggota dapat mengajukan peminjaman buku yang ingin dipinjam. Setelah mengajukan peminjaman buku, anggota diharap menunggu konfirmasi peminjaman buku. Setelah itu, anggota dapat mendapatkan batas waktu peminjaman yang dikirim oleh admin perpustakaan. Lanjut, admin perpustakaan melakukan login untuk mengkonfirmasi data-data anggota yang melakukan peminjaman buku, lalu admin perpustakaan dapat menyimpan data-data peminjaman buku. Saya Vivian Sufirsmawati akan mempresentasikan activity diagram. Sebelumnya, activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram juga menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Nah, lalu di sini ada diagram activity dari peminjaman buku perpustakaan online. Yang pertama, dimulai dari anggota. Anggota melakukan login. Lalu setelah melakukan login, admin ini mengkonfirmasi data anggota. Jika salah, maka anggota harus kembali ke laman login. Jika benar, maka server akan menyimpan informasi data anggota. Setelah server menyimpan informasi data anggota, anggota itu akan memilih buku yang ingin dipinjam. Nah, lalu setelah menemukan buku yang ingin dipinjam, maka anggota mengajukan peminjaman buku, lalu admin akan menginput informasi data peminjaman buku. Nah, di sini ada dua proses yang secara bersamaan terjadi, yaitu anggota menunggu konfirmasi peminjaman buku, sementara server mengkonfirmasi waktu dan tanggal pengembalian buku. Setelah server sudah mengkonfirmasi, maka anggota akan menerima notifikasi tenggat waktu dan tanggal. Jadi, tenggat waktu dia harus mengembalikan bukunya. Nah, setelah sudah mencapai tenggat, maka anggota harus mengembalikan buku. Dan admin akan menginput pengembalian buku, lalu server akan menyimpan informasi data pengembalian buku. Nah, lalu diberikan lagi kepada admin untuk membuat laporan. Nah, setelah itu selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Labib Yusuf Pertama. Saya di sini akan menjelaskan kelas diagram. Kelas diagram adalah model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan di antara kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. Diagram kelas menggambarkan kelas yang meliputi perilaku dan keadaan dengan hubungan antara kelas. Di sini ada kelas, buku. Kelas adalah suatu hal-hal yang dibutuhkan sistem untuk menyimpan informasi. Di dalamnya terdapat atribut dan operation. Atribut adalah menggambarkan keadaan dari suatu objek. Operation adalah mewakili tindakan dari kelas tersebut. Di sini ada generalization, yaitu mewakili hubungan sejenis dari kelas. Di sini ada association,
yaitu merupakan hubungan antara beberapa kelas dan dirinya sendiri. Di sini kita mempunyai kelas anggota yang memiliki atribut ID anggota, nama anggota, nomor HP, email, dan alamat. Dan mempunyai juga operation, tambah, cetak, update. Satu anggota bisa memilih satu atau lebih buku. Kelas buku mempunyai beberapa atribut, yaitu KD buku, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan operasinya tambah, save, delete, find buku. Di sini buku memiliki subbuku yang berisi buku populer dan genre buku. Satu anggota dapat melakukan satu peminjaman. Kelas peminjaman mempunyai atribut nomor peminjaman, tanggal, quantity, status, dan operasinya tambah, delete, save, dan find peminjaman. Satu peminjaman bagian dari satu detail peminjaman. Detail peminjaman mempunyai atribut nomor peminjaman, ID anggota, kode buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan quantity. Dia juga memiliki operation tambah, delete, dan save. Peminjaman satu peminjaman atau lebih dapat diatur oleh satu admin. Kelas admin mempunyai atribut ID admin, nama admin, nomor HP, email, dan dia mempunyai operation tambah, delete, dan update. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Meryl Putra Pratama akan menjelaskan sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram dari use case yang mengelola data pemasok, di mana kegiatan yang bisa dilakukan adalah menyimpan, mencari, menghapus data pemasok. Jadi di sini saya akan menjelaskan sequence diagram dari perpustakaan berbasis online. Yang pertama itu ada anggota sebagai aktor. Selanjutnya di samping kanannya ada objek, formulir peminjaman. Sebelah kanannya lagi ada proses peminjaman. Selanjutnya ada file buku, dan yang terakhir ada file peminjaman. Jadi anggota akan memilih buku, dan selanjutnya peminjaman jumlah buku. Selanjutnya akan diproses dengan jumlah. Selanjutnya kode buku, dan setelah valid akan menampilkan data buku. Selanjutnya, anggota akan klik pinjam buku. Yang selanjutnya akan diproses nomor peminjaman, tanggal, quantity, dan ID anggota, dan yang terakhir kode buku. Sekian dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya adalah package diagram. Package diagram adalah salah satu UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen, misalnya kelas, diagram, dan use case. Use case diagram hanya digunakan untuk pengembangan sistem yang berskala besar saja. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan di dalam proses penyusunannya. Di package diagram kelompok kami terdapat 3 folder. Yang pertama adalah folder server perpustakaan yang dapat mengimport ke folder admin perpustakaan dan anggota perpustakaan. Yang kedua adalah admin perpustakaan yang bisa mengimport ke folder anggota perpustakaan. Dan yang terakhir adalah anggota perpustakaan yang tidak bisa apa-apa, yang hanya bisa diakses oleh server perpustakaan dan admin perpustakaan. Di sini saya Ivan Rizal akan menjelaskan tentang objek diagram. Objek diagram merupakan instansiasi dari semua atau sebagian dari kelas diagram. Objek diagram adalah potret dari objek dalam sistem pada suatu titik waktu. Karena objek diagram lebih menunjukkan instance daripada kelas, maka objek diagram sering disebut instance diagram. Yang pertama, di dalam diagram package kami berisi 6 objek, yaitu anggota yang berisi nilai atribut, ID anggota,
15201, nama anggota dia, nomor HP 0852585488, lalu email dia pitaloka312@gmail.com, dan yang terakhir adalah alamat Bogor. Objek anggota dapat terhubung ke dalam buku dan peminjaman. Yang pertama adalah buku yang berisi tadi buku 011, judul buku Dilan 1990, pengarang Idi Baik, penerbit Pastel Book. Dan buku juga bersangkutan dengan objek subbuku yang berisi buku populer Dilan 1990, genre buku romance. Lalu anggota juga dapat terhubung ke dalam peminjaman yang berisi nama peminjaman 0321 tanggal 15/12/2021, kuantiti 1, dan status dipinjam. Lalu peminjaman juga dapat terhubung ke detail peminjaman yang berisi nomor peminjaman 0321, ID anggota 152101, ID buku 011, tanggal peminjaman 15/12/2021, tanggal pengembalian 18/12/2021, dan kuantiti 1. Dan yang terakhir adalah objek admin yang hanya terhubung terhadap objek peminjaman. Objek admin berisi ID admin 150101 dengan nama admin Bella, nomor HP 0896 27 54 32 12, dan emailnya adalah bella.anatasa14@gmail.com. Sekian dari saya, terima kasih. Aulia akan menjelaskan development diagram. Development diagram digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara komponen perangkat keras yang digunakan dalam infrastruktur fisik dari suatu sistem informasi. Nah, berikut ada contoh development system, yang dimana isi anggota perpustakaan dari anggota akan mendaftar, lalu login, lalu akan tersambung dengan wireless atau LAN yang kemudian akan di-switch dengan guna untuk ke bagian WiFi atau router Fish Media. Kemudian akan tersambung ke server perpustakaan, lalu akan diterima oleh bagian PC admin perpustakaan yang akan dikelola oleh admin tersebut. Oke, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.